Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas salah satu sosok inspiratif kekinian yang sebenarnya mungkin kalian udah tahu ya. Karena walaupun kekinian, tokoh ini sebenarnya udah melegenda sejak zaman mbah kita ataupun orang tua kita, yaitu Ibu Martha Handana atau biasanya kita famousnya nih Martha Tilar ya namanya. Nah, Ibu Martha Tilar ini menjadi salah satu tokoh wanita paling inspiratif di tanah air. Tidak hanya sukses sebagai pebisnis kosmetik, Ibu Martha ini juga sukses membangun Prama Pratiwi Martha Gallery, yaitu sebuah pusat kerajinan di Sentolo, Yogyakarta. Ibu Martha Handana lahir di Kebumen tanggal 4 September 1937 dan sekarang dikenal sebagai pakar kecantikan, pendiri dan komisaris PT Martha Berto Tbk. Selanjutnya kita akan masuk ke fun facts about Mrs. Martha Handana atau fakta-fakta unik yang melatar belakangi perjalanan kesuksesan Ibu Martha. Sebenarnya Ibu Martha sudah mengawali karirnya dengan membuka sebuah salon kecil di garasi di rumahnya. Nah, Ibu Martha ini memang sudah membuat berbagai produk kecantikan berbahan alami yang terbilang mudah diterima para pelanggannya. Tapi saat akan memperluas jaringan bisnisnya ke beberapa mal di Jakarta, Ibu Martha ini justru mengalami penolakan dan sayangnya produknya dianggap kurang berkelas. Nah, tapi penolakan tersebut nggak bikin niat Bu Martha surut. Bu Martha mulai membangun gerai jamu serta kosmetik Sari Ayu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Padahal kawasan tersebut dibilang kawasan elit ya, sebuah langkah yang sangat berani bagi Ibu Martha. Perkenalan Ibu Martha dengan dunia kosmetik pada awalnya dimulai saat Ibu Martha menemani sang suami menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Nah, di negeri Paman Sam tersebut, Ibu Martha bukan hanya menunggu suaminya merampungkan pendidikannya saja, tapi Ibu Martha memutuskan untuk bergabung di Academy of Beauty Culture di Bloomington, Indiana. Nah, di tempat itulah Ibu Martha menjalin awal keakraban dengan dunia kosmetik dan kecantikan. Di sana Ibu Martha mempelajari banyak hal. Awalnya memang Ibu Martha kesulitan untuk mempromosikan salon miliknya, tapi seiring berjalannya waktu, Ibu Martha punya ide untuk membuat brosur-brosur yang dibagikan ke orang-orang. Nah, dipanggillah seorang tukang koran ke rumah oleh Ibu Martha untuk menyebarkan brosur itu ke rumah-rumah di kawasan kediaman kedutaan. Lalu siapa sangka lewat tangan dingin tukang koran itu, konsumen pertama kali yang datang ke salon Ibu Martha adalah seorang istri duta besar. Sehingga dari bulan ke bulan pelanggan salon semakin membeludak dan itu membuat Ibu Martha memutuskan untuk memindahkan salonnya ke ruang tamu di rumah utama.
Dari tahun ke tahun, bisnis salon Ibu Martha makin moncer. Maka memasuki tahun ketiga pendiriannya dengan berbekal lisensi kecantikan yang ia dapat saat berkuliah, Ibu Martha mulai mengeluarkan produk kosmetik buatannya sendiri dalam bentuk jamu. Kali ini Ibu Martha membuat jamu-jamunya dengan bahan-bahan alami khas Indonesia dan dilakukan promosi dengan memanggil banyak temannya yang berjerawat untuk mencoba jamu buatannya, istilahnya trial ya. Nah, selama beberapa bulan mereka sembuh, Ibu Martha lalu mengambil foto wajah teman-temannya tersebut dan menunjukkan kepada orang-orang. Hingga pada tahun 1999, meskipun negara sedang mengalami krisis moneter, Ibu Martha tetap kuat memberanikan diri membeli PT Kalbe Farma. Yang akhirnya hingga kini dari bisnis kosmetik tersebut, perusahaan Ibu Martha beranak pinak dan melahirkan banyak produk kosmetik terkenal seperti Sari Ayu Martha Tilar, PAC, dan Biokos. Nah, dari semua cerita yang sudah dijelaskan, ternyata ada loh bela negara atau nilai-nilai dasar bela negara yang bisa kita contoh dari Ibu Martha. Apa saja nilai-nilai bela negara yang dapat diteladani dari Ibu Martha? Pertama, dari nilai cinta tanah air, yaitu Ibu Martha berkontribusi pada kemajuan negara, tepatnya melalui perluasan lowongan kerja. Kedua, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa. Dan yang terakhir adalah sikap pantang menyerah dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin pada awalnya memang tujuannya hanya untuk kepentingan Ibu Martha sendiri ya, untuk bisnisnya. Tapi dari sikap pantang menyerah tersebut ternyata efeknya berimbas juga nih, positif bagi bangsa dan negara. Maka itulah cerita inspiratif dari tokoh kekinian ya, yang bisa kita contoh dari Ibu Martha Handana atau famousnya namanya Martha Tilar. Sekian. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.